Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 akan mempresentasikan pengetahuan bahan teknik mengenai logam bukan besi. Sebelum kami memulai presentasi kami pada kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari kiri. Nama saya Sri Chandra. Nama saya Ahmad Al-Arifi. Nama saya Muhammad Aziz Firmansyah. Nama saya Aslo Kamil. Saya sendiri Muhammad Akbar Wijaya. Saya Nuzul Lutfi Atma. Nama saya Muhammad Aflemsa. Saya Imam Fernandi. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai logam bukan besi. Pengertian dari logam bukan besi adalah logam non-ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi Fe. Logam non-ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. Kecuali logam non-ferro murni, platina, emas dan perak tidak dipadukan karena sudah memiliki sifat yang baik. Misalnya, ketahanan kimia dan daya hangat listrik yang baik serta cukup kuat sehingga dapat digunakan dalam keadaan murni. Tetapi, karena harganya mahal, ketika jenis logam ini hanya digunakan untuk keperluan khusus. Misalnya dalam teknik proses dan laboratorium di samping keperluan tertentu seperti perhiasan dan sejenisnya. Logam non-ferro juga digunakan untuk campuran besi atau baja dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat baja. Dari jenis logam non-ferro berat yang sering digunakan untuk paduan baja antara lain nikel, kromium, molybdenum, wolfram, dan sebagainya. Sedangkan dari logam non-ferro ringan antara lain magnesium, titanium, kalsium, dan sebagainya. Logam-logam non-ferro dan paduannya tidak diproduksi secara besar-besaran seperti logam besi, tetapi cukup vital untuk kebutuhan industri karena memiliki sifat-sifat yang tidak ditemukan pada logam besi dan baja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat logam bukan besi. Sifat-sifat logam bukan besi, kebanyakan logam bukan besi tahan terhadap korosi, air atau kelembaban. Misalnya, zat magnesium tahan terhadap korosi dalam lingkungan udara biasa. Akan tetapi, di dalam air laut, ketahanan terhadap korosinya di bawah ketahanan baja biasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin berat suatu logam bukan besi, maka makin baik daya tahannya terhadap korosi, dan salah satu sifat atau ciri khas logam bukan besi adalah berat jenisnya. Pemilihan paduan tertentu tergantung pada banyak hal, antara lain kekuatan, kemudahan dalam pemberian bentuk, berat jenis, harga bahan baku, upah pembuatan, dan penampilannya. Diperlihatkan perbandingan berat jenis berbagai logam bukan besi, kebanyakan logam bukan besi tahan terhadap korosi, air atau kelembaban. Secara umum, semakin berat suatu logam bukan besi, semakin baik daya tahan korosinya. Selanjutnya, proses peleburan. Logam bukan besi tidak ditemukan sebagai logam murni di alam bebas. Biasanya masih terikat sebagai oksida dengan berbagai macam kotoran-kotoran yang bentuk biji-biji. Ada beberapa tahapan untuk mengolah biji logam bukan besi, yakni yang pertama, tahap penghalusan mineral. Kedua, tahap pencucian. Ketiga, tahap pemisahan antara logam dengan kotoran. Keempat, tahap peleburan. Kadang-kadang, tahap proses peleburan menjadi lebih sulit. Misalnya karena biji tembaga, timah hitam, dan seng hanya didapat di suatu daerah tertentu saja, atau bahkan di suatu daerah dijumpai campuran dari 21 jenis biji logam bukan besi. Selanjutnya yaitu dapur peleburan. Pada mulanya, dapur tinggi dengan kapasitas kecil digunakan untuk melebur tembaga, timah, dan beberapa unsur lainnya. Di dalam tandur, bahan baku dicampur dengan kokas, kemudian ditiupkan udara untuk mempercepat proses pembakaran. Karena tiupan udaranya cukup cepat atau kencang, maka ukuran kokas maupun biji tidak boleh lebih kecil dari 1 cm. Saat proses peleburan berlangsung, ditambahkan flux untuk memperoleh logam yang lebih murni, sekaligus untuk mengurangi kekentalan atau viskositas tahap cair. Dapur-dapur yang umum digunakan untuk melebur logam bukan besi, biasanya dari jenis reformasi. Penambahan flux atau pembentuk perak bertujuan untuk mengurangi oksidasi, di mana biasanya dapur dilengkapi oleh alat tanda uap maupun tanda debu. Biasanya, di samping menggunakan dapur peleburan, digunakan juga dapur pemanggang untuk mengoksidasi biji dari mineral sulfida. Gas oksidasi dihembuskan melalui kisi dan menandai biji, sedangkan dapur pemanggang digunakan untuk memurnikan tembaga dan seng. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aziz. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil pemaparan tadi.
Selanjutnya tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabung periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahan bahasa Latin cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu. Ion tembaga 2 dapat berlarut ke dalam air, di mana fungsi mereka dalam konsentrasi tinggi adalah sebagai agen antibakteri, fungisi, dan bahan pembakar kayu. Sifat-sifat tembaga. 1. Rapat massa relatif sama dengan 8,96 gram per cm kubik. Kekuatan tarik 200 sampai 300 Newton per mm persegi. Dirol lebih kurang 375 Newton per mm persegi. Modulus elastisitas 110.000 MPa. Titik lebur 1070 sampai 1093 derajat Celcius tergantung pada kemurniannya. Tembaga murni adalah lunak, kuat, dan meleator, dapat ditempa. Konduktivitas panas dan listriknya sangat tinggi. Tahan korosi, mudah diproses dengan cara forming, pemesinan, dan pengecoran. Penggunaan pada tembaga banyak digunakan untuk konduktor listrik, alat solder, pipa spiral pendingin, radiator, ketep, uap, kerajinan tangan, dan sebagai bahan dasar pembuatan kuningan, perunggu, perhiasan, dan objek dekoratif lainnya. Panduan tembaga. 1. AI, NI, SN, FE, SI, dan lain-lain. Panduan tembaga yang pada umumnya ada 2 kelompok besar, yaitu beras atau kuningan, bronze atau perunggu. Aluminium ada biji-bijinya, diantaranya 1. Bauksit, nephelin, aluminite, dan syenite. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Adi. Sifat-sifat aluminium. Rapat massa relatif 2,7 gram per cm kubik. 2. Titik lebur 660 derajat Celcius. 3. Kekuatan tarik dituang yaitu 90 sampai 120 Newton per milimeter kuadrat. Di annealing yaitu 70 Newton per milimeter kuadrat. Di roll 130 berbanding 200 Newton per milimeter kuadrat. Modus elastisitas sama dengan 69.000 megapascal. Paling ringan di antara logam-logam yang sering digunakan dan mudah ditempa. Pengantar panas dan listrik yang tinggi, lunak, ulet, dan kekuatan tariknya rendah. Daya tahan terhadap korosi tinggi, mudah dibentuk dengan proses deformasi plastis. Penggunaan. 1. Sebagai bahan pembuatan pesawat terbang, rangka khusus untuk membuat kapal laut modern, kendaraan-kendaraan, dan bangunan industri. 2. Untuk bahan radiator alat masak karena ringan dan pengantar panas yang baik. 3. Untuk kabel-kabel listrik karena konduktivitas listriknya tinggi dan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan tembaga. Paduan aluminium. 1. Koper atau Cu. 2. Zinc atau Seng atau Zn. Mangan atau Mn. Magnesium atau Mg. Silikon atau Si. Lithium atau Li. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rizky Bima Chandra. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan logam nikel. Logam nikel berwarna putih keperakan, digunakan sebagai unsur paduan untuk meningkatkan kekuatan, keuletan, dan tahan korosi. Terutama digunakan pada baja stainless dan paduan berbasis nikel. Nikel mirip dengan besi pada banyak hal, misalnya bersifat magnetik dan modulus. Elastisitas sama dengan besi dan baja, tetapi lebih tahan korosi dan memiliki sifat yang lebih unggul pada suhu tinggi. Biji nikel dibagi menjadi 2, yaitu biji sulfida, biji silikat. Sifat-sifat nikel. Rapat massa relatif yaitu 8,9 Newton per milimeter
kubik. Titik lebur yaitu 1453 sampai dengan 1458 derajat Celcius. Warna putih keperakan mengkilap. Modulus elastisitas yaitu 209.000 MPa. Sifat mekanik dan kimia yaitu kuat, liat, tahan korosi, kekuatan tarik diamelik 400 sampai dengan 500 Newton per meter kuadrat. Dirol 70 sampai 800 Newton per milimeter kuadrat. Dan selanjutnya adalah penggunaan. Penggunaannya ada 3 yaitu pertama, penggunaan utama untuk pelapis logam. Kedua, sebagai unsur paduan atau pada baja, tembaga, CR, AL, dan lainnya. Ketiga, nikel bersifat magnetik. Digunakan untuk elektromagnet seperti solenoid. Selanjutnya, paduan nikel yaitu CR, CU, AL, CO, FE, MO, dan lainnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Imam Fernaldi. Baiklah, selanjutnya ada magnesium. Magnesium tergolong logam ringan dan tahan korosi karena dapat membentuk lapisan oksid magnesium. Magnesium murni relatif lunak dan kurang cukup kuat untuk aplikasi teknis. Tetapi paduan magnesium dapat dibuat dan dapat di treatment untuk memperoleh kekuatan yang sebanding dengan paduan aluminium. Biji-biji magnesium. Yang pertama ada magnesit atau magnesium cobalt. Rumus kimianya NaCO3. Yang kedua ada dolomit. Rumus kimianya CaCO3 dikali MgCO3. Yang ketiga ada karolit. Rumus kimianya MgCl2 KCl6 kali H2O. Yang keempat ada air laut. Rumus kimianya MgCl2. Dan yang kelima ada karnalit. MgCl2 dikali KCl. Sifat-sifat magnesium. Yang pertama, dapat massa relatif sebesar 1,74 gram per cm kubik. Selanjutnya ada struktur kristal ACP. Selanjutnya ada titik lebur sebesar 657 sampai dengan 658 derajat Celcius. Selanjutnya ada modulus elastisitas sebesar 48.000 MPa. Setelah itu ada sifat-sifat magnesium. Mg murni relatif lunak dan kekuatan taringnya rendah, ringan tahan korosi, memiliki sifat meredam getaran yang baik. Lalu magnesium tidak tahan terhadap asam, tetapi tahan terhadap alkali dan zat organik. Penggunaan magnesium. Aplikasi umum paduan magnesium meliputi komponen pesawat udara dan misil. Perlengkapan pegangan material, perkakas jinjing, tangga, bagasi, peralatan olahraga, komponen-komponen peralatan ringan lainnya. Setelah itu ada 2 paduan besar magnesium. Yang pertama adalah rock alloy dan casting alloy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Al-Arifi. Saya akan menjelaskan tentang seng. Seng tergolong rapuh, tetapi pada temperatur 100 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius mempunyai sifat mudah dirol dan ditarik menjadi kawat. Zn memiliki titik lebur rendah sehingga banyak digunakan untuk bahan cat. Zin merupakan logam keempat yang paling banyak digunakan pada industri setelah besi, aluminium, dan tembaga. Biji-biji seng, hemomorfit, hemimorfat, Smithsonian. Sifat-sifat seng: rapat, massa relatif 7,13 gram per cm kubik. Titik lebur 420 derajat Celcius. Struktur kristal HCP. Modulus elastisitas 90.000 MPa. Kekuatan tarik dituang 30 Newton per milimeter kuadrat. Dipres 140 Newton M per milimeter kuadrat. Sifat-sifat lunak, bulat, dan kekuatan tariknya rendah, tahan terhadap korosi. Jenis penggunaan untuk melapisi plat baja.
Dasar dari panduan penuangan cetak. Unsur pengadu pada logam Al, Mg dan Cu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Sri Anwar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang timbal. Logam ini sangat rendah, kekuatan tinggi, mampu proses portability baik dan tahan korosi baik. Biji timbal dalam bentuk mineral antara lain galena atau PBS, cerusoid atau PbCO3 dan anglicite PbSO4. Kadang biji timbal banyak mengandung seng daripada Pb sehingga disebut biji seng timbal. Berikut sifat-sifat timbal. Dapat massa relatif 11,35 gram per cm kubik. Titik lebur 328 derajat Celcius. Struktur kristal FCC. Kekuatan tarik 15 sampai 20 Newton per mm kuadrat. Modulus elastisitas 21.000 megapascal. Sifat-sifat lunak, bulat dan kekuatan tariknya sangat rendah. Tahan sekali terhadap korosi dan konduktivitas atau listrik yang baik. Jenis penggunaan dan timbal. Pelapis plat baja untuk kaleng makanan. Pelapis pada lebar-lebar baja pada industri kimia. Bahan pelapis instalasi penyulingan air. Unsur paduan adalah tembaga, antimoni dan timbal untuk meningkatkan kekerasan kekuatan dan daya tahan korosi. Unsur paduan pada beberapa logam, perunggu, titanium, zirconium. Paduan tin lead digunakan luas sebagai bahan solder. Kisi-kisi plat aki, pelindung sinar X dan bertang getaran juga digunakan luas pada industri kimia dan cat. Berikut selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasnul Kamil. Baiklah, saya akan memaparkan tentang timah atau SN. Timah atau SN memiliki titik lebur lebih rendah dibanding lead, kekuatan dan kekerasan rendah serta keruwetan tinggi. Memiliki kekuatan laser rendah sehingga dapat dilapiskan pada lembar baja untuk meningkatkan kemampuan pada proses degrading dan press working. Juga digunakan untuk bahan pelapis instalasi penyulingan air. Timah mempunyai perubahan yang mampu balik pada struktur atom suatu logam yang mengikuti perubahan sifat. Yang pertama, pada kondisi normal 13 derajat Celcius sampai 161 derajat Celcius disebut timah beta. Pada fase ini mempunyai warna perak dan dapat ditebak. Yang selanjutnya dipanaskan lebih besar dari 161 derajat Celcius disebut timah gamma. Pada fase ini sangat rapuh dan mudah diaturkan menjadi bentuk yang halus. Yang berikutnya, pada kondisi temperatur kurang dari 13 derajat Celcius berubah menjadi timah alfa. Sifat-sifat timah. Rapat massa relatif 7,3 gram per cm kubik. Titik lebur 232 derajat Celcius. Modulus elastisitas 42.000 MPa. Struktur kristal HCP. Kekuatan tarik 40 sampai 50 Newton per mm kuadrat. Sifat-sifat lain tahan korosi. Penggunaan untuk melapisi plat baja lunak digunakan untuk sifat solder dipadu dengan logam lainnya. Kemudian titanium dan paduannya. Logam titanium berwarna putih keperak-perakan. Logam ini menjadi penting untuk aplikasi pesawat terbang karena ringan dan rasio kekuatan dengan massa jenisnya tinggi. Memiliki daya tahan korosi tinggi, koefisien muai panas relatif rendah dan diantaranya logam lain. Sifat-sifat titanium. Pada suhu ruang memiliki struktur HCP atau alpha titanium bersifat getas atau brittle dan sangat sensitif terhadap korosi tegangan atau stress corrosion. Pada suhu di atas 880 derajat Celcius, titanium memiliki struktur BCC atau beta titanium bersifat bulat atau ductile. Titik lebur 1668 derajat Celcius. Massa jenisnya 4,505 kg per desimeter kubik. Modulus
117.000 MPa. Penggunaan titanium, yang pertama titanium murni untuk komponen tahan korosi seperti komponen peralatan laut dan cangkok tulang. Paduan titanium digunakan sebagai komponen kekuatan tinggi pada suhu 20 derajat Celcius, sehingga suhu di atas 550 derajat Celcius khususnya dibutuhkan rasio kuat berat yang baik. Contoh untuk komponen pesawat terbang dan peluru kendali. Paduan titanium. Titanium dalam perdagangan dapat digolongkan satu unsur-unsur untuk membentuk interistik larutan padat atau solid solution, O2, N, C, dan H2, dan lain-lain. Kemudian unsur-unsur yang membentuk substitusi larutan padat dalam kurung Fe dan unsur-unsur logam lainnya. Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan yang saya sampaikan tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok ingin meminta maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.